aku ya belum pernah lagi kulihat di negara-negara berkembang ya, masyarakatnya coba lihat masyarakatnya ya. Hampir seluruh Indonesia ya. Warga Malaysia pun kalau mau beli ini boleh ya. Mereka boleh, kalian boleh beli ini ya, tak ada cek IC ya. Nah itu kalau bolehkah orang Indonesia marah-marah masalah ini? Kenapa orang Malaysia beli yang ini diperbolehkan ya? Tak payah marah-marah. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dan dipermudahkan segala urusannya ya. Nah, ini baru-baru ini viral ya tentang gas melon ataupun LPG subsidi di Indonesia yang 3 kilo dikhususkan untuk katanya orang-orang yang miskin ya. Yang tertulis tahu di gas itu untuk orang miskin gitu ya. Nah, ramai yang berkomentar apalagi orang Malaysia macam terkasar sangat lah ditulis seperti itu. Nah, itu hari juga Sari ada membahaskan lepas Sari buat potongan cuplikan itu di TikTok. Nah, itu FYP. Nah, Sari ada juga membahas tentang Malaysia kan. Kalau di Malaysia itu kita hanya call saja sudah dihantar. Tak ada istilah langke ataupun kena guna IC baru kita boleh membelinya. Nah, itu banyak yang berkomentar. Ada juga orang Indonesia yang berkomentar itu hanya berlaku di bandar di Malaysia saja. Kalau di kampung tidak. Siapa bilang di kampung-kampung pun seperti itu kan? Nah, mana kalian yang tinggal di kampung-kampung boleh komentar. Susah ke beli gas dekat kampung di sini? Sama saja kan? Oke, boleh komen ya teman-teman. Nanti ada tanggapan daripada wanita Indonesia. Ini mereka yang tinggal di Malaysia ya, tapi mereka adalah orang Indonesia. Nah, karena beritanya tuh viral ya sampai ke sini juga, jadi kita mengetahuinya. Oke, nah satu lagi Sari terjumpa satu video ini ya. Ini AP ya, AP Ria. Sari jumpai dia ada juga membahas tentang tabung gas ini. Tapi padahal ini berkaitan tentang Indonesia kan, tetap juga dia sangkutkan ke Malaysia. Tidak terjadi kesalahpahaman di sini. Apa yang dikatakannya nanti kita akan bahas ya. Kita bantah apa yang dikatakannya. Nggak habis pikir ya cara pemerintah kita itu ya mengelola, mendistribusikan gasnya ke masyarakat ya. Sampai masyarakat harus antri untuk mendapatkan gas 3 kilo. Dulu minyak tanah kita antri ya, sekarang gas ya. Hei, bukankah di Indonesia itu sumber alamnya ya, migasnya itu terbesar? Tapi kenapa ya masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kilo aja harus antri ya? Bahkan ada yang sampai meninggal kelelahan. Betul-betul ya, terkorban ya. Antri demi mendapatkan gas 3 kilo. Aku ya belum pernah lagi kulihat di negara-negara berkembang ya, masyarakatnya mendapatkan gas antri seperti di negara kita ya. Bukankah negara kita itu negara berkembang ya? Kekayaan alamnya itu banyak. Jadi bagaimana cara pemerintah kita mengelolanya sampai rakyat masyarakat antri seperti itu? Ini coba lihat ini ya. Di mana masyarakat Indonesia untuk mendapatkan gas 3 kilo, ibu-ibu itu harus rela berdesak-desakan ya. Untuk mendapatkan gas 3 kilo itu ya, kita harus membawa identitas diri ya. Luar biasa sekali ya. Bukankah di Indonesia itu ya migasnya itu terbesar ya. Menteri Pak Bahlil ini ya, tugasnya itu apa? Kerjanya itu apa ya? Sampai mengurus gas 3 kilo aja untuk masyarakatnya aja nggak becus. Coba lihat masyarakatnya ya. Hampir seluruh Indonesia ya mendapatkan gas LPG 3 kilo aja kesusahan. Kayak mana ini? Pemerintah Republik Indonesia? Miss N ada komen di satu VT.
mengeluarkan kita punya pendapat ya tentang polemik tabung gas melon. Tapi aku dikecam di situ guys sama orang Konoha yang kesindir ya. Orang Konoha yang kesindir itu dikecam aku guys. Abis-abisan aku dikecam ya guys. Yang nggak paham-paham juga itu di orang itu. Nih sini gue tegesin yang udah skodeng-skodeng ya, ngintip-ngintip profil saya. Saya mah nggak perlu popularitas ya. Saya mah cuman kepengen mengeluarkan apa yang saya pikirkan ya. Jadi of course nggak sama-sama apa yang kamu pikirkan. Tabung gas melon bentuknya kecil, warnanya hijau ya. Hampir dimiliki semua orang yang ada di Indonesia. Comel-comel ya, Tidak kecil-kecil. kaya, tidak miskin, ada tabung gas melon. Bahkan sekarang makin kesini orang miskin makin susah dapat tabung gas melon yang disubsidikan spesial untuk rakyat miskin. Garis bawahin ya. Dan mereka ini dengan tidak ada rasa simpatinya ya kepada hak-hak orang miskin yang dicari, mereka masih merasakan mereka itu miskin padahal mereka itu sudah mampu. Orang kaya pun membeli Mereka juga banyak ya. yang beli tabung gas, nggak cukup 1, beli 2, 3. Apakah itu dibilang miskin? Terus beli tabung gas untuk masak, masakannya untuk dijual. Maksudnya ngewarung. Apakah itu layak mendapatkan gas Subsidi ya, melon? betul-betul. Tidak layak. Dia sudah mampu. Untuk cari rezeki, untuk jualan harus pakai tabung gas besar, bukan tabung gas subsidi, ya. Itu udah salah. Iya, betul. Makanya sekarang banyak orang susah mendapatkan gas yang murah ini, susah. Jadi dia orang makin kecekek. Karena siapa? Bukan karena pemerintah, karena kalian yang mampu masih Masyarakatnya rasa ya. enak jadi orang susah. Itu fakta ya. Makanya jangan keenakan jadi susah. Ayo cepat bangkit, cari duit lebih lagi, beli tabung gas gede. Tunjukkan kalau rakyat Indonesia itu bisa mensejahterakan orang miskin juga. Kasih kerjasama sama pemerintah, jangan kamu terus yang mau dikasih. Kapan kamu mau ngasihnya? Betul nggak? Aduh. Guru, apakah sebenarnya tabung gas ini adalah siluman, Guru? Nah, itu tadi tanggapan daripada orang Indonesia, tapi mereka itu tinggal di Malaysia dan mereka itu berani bersuara juga lah ya kan. Macam Sari juga masih warga negara Indonesia juga. Oke, nah karena ini viral ya beritanya itu disebabkan ya ada yang mengatakan tak banyak stoknya juga dan tempat membelinya itu pun bukan di setiap tempat boleh ada ya, hanya di beberapa tempat saja yang terpilih boleh membelinya. Nah, jadi kan ramai rakyat Indonesia kan, banyak juga yang golongan ya menengah ke bawah ya. Jadi mereka itu beratur panjang-panjang antri ya, sampai juga ada yang dikabarkan karena dia saking kelelahannya mengakibatkan meninggal dunia ya. Sistem pengurusannya mungkin ada yang salah atau seperti apa. Terkadang ya ini bukan hanya pemerintah saja yang boleh disalahkan, rakyatnya juga ya. Mereka yang mungkin berkemampuan lebih. Benar dikatakan tadi kan kalau untuk yang berjualan mereka itu sebaiknya tidak menggunakan hak ini. Ada juga para yang orang-orang itu yang sudah kaya pun mereka pun mau yang murah juga kan. Jadi mereka mengambil hak ini juga salah satu yang tak bagus juga kan. Itu hari pun pernah sempat viral ya, artis Indonesia yang cukup terkenal. Dia pun sudah kaya tapi masih juga ambil ini. Nah, video Sari yang itu hari pasal membahas subsidi kan. Yang baiknya di Malaysia ini ya kita di sini tidak langka kan. Itu sangat-sangat bersyukur lah ya. Baik orang Malaysia, warga asing pun ya menerima manfaatnya juga ya. Itulah ya. Kalau di Malaysia ini tak perlu kita keluarkan IC kita untuk membeli gas ini. Nah, di call saja sudah datang itu. Ini warga asing yang ilegal juga, mereka pun curi-curi mengambil juga ya, karena itu sebenarnya hak
warga negara Malaysia. Tapi ya apa boleh buat kan, di Malaysia ini banyak sekali warga negara asing yang ilegal juga. Satu, kenapa warga negara Malaysia itu tidak suka kepada orang-orang yang ilegal ya, padahal mereka tidak ada membayar apa-apa, contohnya membayar cukai ya, karena subsidi ini kan daripada cukai juga kan. Mereka tak bayar apa-apa tapi mereka menikmati hasilnya. Itulah orang Malaysia yang tidak sukanya, salah satunya ya teman-teman. Oke, so itu beda pengurusannya ya. Nah, kali ini Sari terjumpa, ketika Sari men-search video ini, terjumpa satu video ini ya. Ternyata APRI ini ada membuat satu tanggapan. Padahal ini mengenai gas melon atau gas 3 kg itu di Indonesia. Tapi dia sangkut-sangkutkan juga dengan Malaysia ketika dia membahasnya. Nah, ada beberapa pandangan dia itu yang Sari rasa Sari mau macam mana ya? Sari mau perbaiki lah ya. Saya mau bantah dan memberitahu fakta yang sebetulnya. Tidak seperti apa yang dia pikirkan. Terima kasih atas komentarnya teman-teman semua. Konten ini untuk edukasi, diskusi, dan informasi ya. Ini ada komentar yang membahas tentang subsidi ya. Subsidi di Malaysia dan subsidi di Indonesia ya. Nah teman-teman semuanya, kita ini tiap-tiap negara ada program subsidi. Ini di Indonesia ya, gas masak ya. LPG yang sebelah kiri LPG 3 kg ya. Yang sebelah kanan LPG 12 kg ya. Yang hijau itu disubsidi oleh pemerintah kami ya. Di 3 kg kita bisa beli dengan harga sekitar Rp16.500 kalau nggak salah ya. Murah ya? Kalau yang ini saya nggak tahu harganya sekali. berapa, tapi saya 12.000. dengar-dengar itu Rp150.000 ya. Isi 12 kilo, benar nggak ini? 12 kilo 15.000. Saya nggak tahu, 15.000 Rp200.000. Saya nggak pernah beli ini, yang beli itu pembantu saya ya. Wah, Jadi sombong. Oh, ini dia tak ada apa? subsidi ya. ini nggak ada subsidi. Lalu saya boleh pakai yang mana? Ya, saya ambil yang ini. Ya, kenapa saya ambil yang ini? Saya nggak ambil yang ini. Saya boleh ambil nggak yang ini? Saya boleh ambil nggak? Saya boleh beli ini nggak? Boleh. Ya, di Indonesia itu tidak boleh. dicek IC. Ya, orang yang Nggak beli boleh. ini bebas. Nggak dicek. Warga Gimana Malaysia sih pun orang? kalau mau beli ini boleh. Ya. Jadi warga Malaysia yang tinggal di Indonesia untuk bersekolah atau mungkin bekerja di Indonesia, mereka boleh, kalian boleh beli ini ya, tak ada cek IC ya. Nah, dia ini tidak tahu berita atau seperti apa ya. Dikatakannya tadi tuh di sini tak ada CIC, aksi maksudnya di sini KTP lah ya, biar Malaysia, orang Malaysia paham lah apa yang dikatakannya, mungkin seperti itu. Siapa bilang ya, dicek juga, dan terkadang ada yang Sari lihat macam lepas coblos presiden itu ya, diletak tinta seperti itu bahwa dia sudah menerima itu ya. Ada juga dikasih kartu keluarga, KTP ya. Oh, dari mana pula dia katakan juga kalau orang Malaysia yang tinggal di Indonesia pun boleh mendapatkan ini. Nanti bertanggung jawab pula dia kan. Mana tahu ada yang melihat video ini boleh ambil macam itu. Nanti dikatakannya pula orang Malaysia yang mengambil subsidi daripada Indonesia. Itu kalau bolehkah orang Indonesia marah-marah masalah ini? Kenapa orang Malaysia beli yang ini diperbolehkan ya? Tak payah marah-marah ya, bukan salah kalian pakai ini ya. Yang subsidi ini harusnya salah. menggunakan IC ya, ada masukkan nomor Apa ini? NIK, nomor induk kependudukan kita, KTP kita ya. Baru boleh beli barang ini ya, harus ada sistem yang membatasi ya. Kalau tak ada sistem, saya tak bisa menyalahkan warga asing termasuk warga Malaysia membeli LPG yang murah ini. Semua orang mau murah mah ya. Semua orang mau murah tak ya. Kalau mau murah saya tak salahkan Anda ya. Kalau ada warga asing atau warga Malaysia beli yang subsidi ini, boleh saya salahkan tidak? Saya tak akan salahkan Anda, ya. Sistem itu yang harus ada Tak untuk salahkan, mencegah. takutnya ya kan nanti dia tidak salahkan tapi pemerintah yang menyalahkan, karena ini dikhususkan untuk mungkin orang-orang yang miskin ya, warga negara Indonesia, disebabkan ya ada beberapa video yang Sari jumpai yaitu untuk mendapatkan ini harus yang memiliki kartu tanda penduduk ya, warga negara Indonesia lah itu ya, bukan warga negara
asing ya. Tapi dikatakan seperti ini pula, takutnya nanti disalahkan dia kan. Oke. Supaya apa? Barang-barang bersubsidi ini tepat sasaran ya, yang disalurkan kepada warga negara Indonesia dan yang kurang mampu ya, bukan kepada warga Malaysia yang kaya raya, bukan ya. Sudah orang asing kaya lagi masih beli barang ini dan diperbolehkan ya. Tapi saya tak menyalahkan kalian warga Malaysia, saya salahkan sistemnya. Sejak Ya, bila orang Malaysia pemerintah ambil kita harus subsidinya? menciptakan sistem di mana ini dibatasi ya, nggak sembarangan orang boleh beli barang ini ya. Nah, kenapa saya beli barang yang ini? Kenapa saya beli gas yang ini? Ya, ini dijual harga pasar ya. Kalau harganya naik ya naik ya, turun dia turun ya. Kenapa saya beli ini? Karena saya tahu malu. Saya bukan orang kaya, tapi saya sadar diri. Ini untuk orang-orang yang tidak mampu, ya. Kalau ini untuk orang-orang yang mampu, yang bisa beli sendiri, yang tidak kekurangan uangnya, ya. Kalau saya dibilang orang kaya, belum kaya. Saya bukan orang kaya, ya. Tapi saya harus tahu diri, ya. Saya tak boleh pakai ini, ya. Itu adalah wujud kita orang yang kaya. cinta kepada negara kita, yang sayang kepada negara kita. Tahu negara kita kesulitan dalam keuangan, hutangnya banyak, ya. Dan tahu pemerintah kita pusing mengatur anggaran karena defisit banyak, hutang banyak ya. Jadi peran kita sebagai warga negara macam mana? Ya kalau kita mampu hutang janganlah beli banyak. yang ini, ya kita beli yang ini. Sadar Oke? juga. Dan kalau ditengok oleh tetangga kita, ya ditengok oleh teman-teman kita, kalau mereka melawat ke rumah kita, mereka tengok tabung macam ini, ya. Sementara rumah kita begitu mewah, ya, dan begitu mobil kita begitu mewah dan banyak, lalu Dia pakai gunakan ini bahasa di Melayu dapur, juga macam ya. mana? Ya. Macam Mereka nih. tengok kita, hah? Kamu pakai ini? Nggak salah gitu ya. Mau ditaruh di mana muka kita ya? Ada salah satu selebriti kita yang dia live di TikTok, lalu live dia masak-masak dan orang lihat tengok pakai ini ya. Dia jadi bulan-bulanan itu dikecam beramai-ramai ya. Di Indonesia ini orang netizen kita ini sangat kritis ya. Kalau ada selebriti dia kaya, dia terkenal, dia buat acara masak-masak live di media sosial, lalu tengok dia masak pakai ini, wah habis ya, kena caci maki, kena kecam ya. Itulah di Indonesia. Saya tak tahu di negara Anda macam mana ya. Ini konten saya memberikan kredit kepada Sajian Sedap Indonesia ya, majalah online mengenai masak-masak dan hal-hal rumah tangga ya. Ini saya ambil dari tangkapan layar di harian online mereka. Dan ini adalah artikel dari liputan6.com ya, harian online Indonesia ya. Di sini Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengutip dari beliau mengingatkan warga Malaysia, kencangkan ikat pinggang hutang negara Malaysia. Teman, stop. Banyak dia merepek. Oke, nah di sini Sari mau bagi tahu juga ya, sejak bila pula tadi tuh dibagi contohnya, atau dia mau memberitahu ya warga negara Malaysia mengambil tadi tuh gas yang 3 kilo itu. Tapi dia bagi contoh kan seperti itu ya teman-teman. Nah tapi tadi dibagikan contohnya gitu, warga negara Malaysia itu jangan pula mau ngambil yang ini, ambillah yang ini katanya. Kan presentasi warga negara Malaysia di Indonesia itu tidak sebanyak orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Nah biasanya kalau orang Malaysia itu datang ke Indonesia itu mereka yang legal ya, mereka itu kerja macam ekspatriat dan macam-macam lah ya teman-teman. Tapi kalau di Malaysia ini bezanya ya, mereka yang ilegal, yang kosongan, yang menikmati hasil ini, yang menikmati subsidi daripada kerajaan Malaysia ya, yang dibayar oleh cukai rakyat Malaysia. Oke, nah dia tadi mengatakan tentang subsidi ya. Dia ini sebenarnya tidak tahu ya subsidi itu berasalnya dari mana. Nah dia ini sebenarnya tidak tahu, tapi pura-pura tahu dan berlagak tahu mungkin ya. Oke, nah ini Sari bagi tahu sedikit saja ya. Sari pun husband juga bayar income tax ya setiap tahunnya. Nah itu ada teksnya juga, cukai juga ya teman-teman. Jadi itu yang digunakan kerajaan kembali lagi ke rakyat, daripada rakyat
kembali ke rakyat ya, dibantu juga contohnya misalnya perubatan ya, dan subsidi-subsidi lainnya ya, minyak dan lain-lainnya. Apa ya, cakap-cakapkan hutang daripada negara orang ya, kita sadar diri kita sendiri, hutang di negara kita pun banyak. Tadi juga Bapak sudah membagi tahukan hutang kita, hutang negara kita pun banyak. Nah, so jaga kain masing-masing gitu ya, jangan sibuk tengok kain orang lain gitu ya. Oke, so supaya mungkin lurus lah ya teman-teman di sini. Kalau kalian ada tanggapan lain, kalian boleh bagi komentarnya. Ini hanya sedikit saja lah ya daripada pengalaman saya sendiri. Nah, mungkin teman-teman Malaysia juga boleh menanggapi tentang hujahan dia itu tadi ya. Sebenarnya agak lebih panjang lagi ya pernyataannya, tapi semakin kesana semakin mengarut. Jadi kita stopkan saja sampai di situ tadi. Oke teman-teman, bagikan pandangan Anda, pendapat Anda di ruang komen di bawah. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye bye.